Saya gabung ini sekitar tahun 2017 ya, Juli, tapi sudah dipresentasi itu di 2016 akhir oleh seorang TKW. Saya nggak bisa, kalau cerita tentang Triacar, orang ini akan selalu saya bawa namanya, karena orang ini yang terus 6 bulan genjot kirimin segala macam, sampai akhirnya saya nasehatin ini orang. Saya bilang, kamu hati-hati loh. Enaknya itu bisnis kamu kayak TKW. Waktu itu lagi musim ini ya, pan titik-titik grup gitu, lagi banyak kena tipu tuh. Lalu saya bilang, Pandawa. kamu gini, iya. Takutnya ada di sini masih ini alumninya gitu kan. Investasi bodong. Investasi bodong. Nah saya bilang gini, paling enak itu ya, kamu beli kambing, sapi, suruh keluargamu yang pelihara di kampung. Kamu pulang nanti udah besar, udah jual. Ah itu aja untungnya. Udah main aman lah. Saya bilang, udahlah, nggak usah terlalu ngoyo gitu ya. Apalagi saya bilang lagi cinta akan uang, akan kejahatan. Saya takut-takutin malah. Tapi ini orang betul-betul nggak nyerah gitu ya. Terus dia presentasi, deg, sampai satu titik ketika ada acara, saya ini seorang trainer, habis acara training, ada yang jumpain saya, penyelenggara training, sambil selipkan ada brosur, dia bilang, Pak, tolong baca-baca, kayaknya ini bisnis bagus. Lalu saya baca, loh, kan ini yang di-share sama, saya sebut aja lah nama dia ya, dia udah bronze juga, Mbak Mustin. Oh kan ini, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pelajari, lalu saya telepon Mbak Mustinnya. Saya bilang gini, oke, karena saya lihat sudah ada penjelasan tentang legalitas, istri juga dulu kerja di Bank BCA, saya ngerti, istri saya tanya, saya suruh dia pelajarin, saudara, akhirnya kita paham ini legal sebenarnya gitu. Dan memang benar-benar legal. Lalu saya bilang, oke, saya mau gabung dengan syarat, saya mau ketemu top leader kamu. Kamu kan di Hong Kong. Saya mau ketemu top leader kamu yang dekat-dekat aja deh. Kebetulan ada leader kita itu Kim Herman ya, saudara ya, di Rembang. Lalu kami ketemuan sama Kim Herman. Oke, saudara, beliau mungkin belum tahu latar belakang saya belum tahu latar belakang beliau. Kami ketemu di KFC waktu itu. Lalu beliau buka laptopnya, lalu beliau cerita tentang sukses di usia muda dan lain sebagainya. Saya pusing juga. Ini kan materi saya gitu kan. Ini kan makan-makanan kita di MLM gitu kan. Saya bilang gini sama Pak Irwan, Pak begini aja. Saya minta marketing plan-nya aja dah. Saya bilang gitu, saudara. Udah nggak usah diajari sukses usia muda segala macam. Nah, inilah titik yang sebenarnya nggak boleh ya, saudara. Selalu saya dikasih marketing plan-nya, saya pulang, kami salaman, lalu saya pelajari. Oh, ternyata ada satu kata kunci yang membuat saya yakin bakalan bisa jalankan bisnis ini, yaitu ada bonus elit. Dapat 5 aja, bonus kan udah 700, 600, 700, plus 5 kalau saya sponsori yang 350 dan 50, sejuta, udah bisa 3 bulan nabung. Oke, saya bilang sama istri kita masuk, lalu saya masuk tanggal 1 waktu itu supaya bisa kerja maksimal 1 bulan. Nah, ini luar biasa, saudara. Lalu saya kumpulkan orang, saya buat langsung daftar nama 100, jebret. Jadi, saudara, saya presentasi orang, bulan itu saya closing 17 orang, 16 itu yang saya closing, semua lewat handphone. 16 lewat handphone. Karena saya di Tuban itu nggak ada orang kenal orang. Saya pendatang baru, saya pemain baru. Saya dari Depok ya, saudara ya. Putra Bata, kuliah di Depok, terdampar di Tuban. Nah, begitu, saudara. Jadi nggak ada kenal orang. Jadi saya closing bulan itu 17 orang lewat handphone. Makanya saya percaya kita bisa bergerak, kita bisa maju, kita bisa berkembang, walaupun kita menggerakkan ini lewat online. Bekerja dari rumah, yakinlah bisa. Karena saya di awal pun sudah bisa, saudara. 16 saya closing, satu-satunya orang yang nggak saya closing lewat handphone, tatap muka adalah teman saya tidur, saudara, istri sendiri. Ya, saudara ya. Lalu saya gabung, puji Tuhan, bulan pertama itu bonus saya langsung 2,1 juta, istri 1 juta. Karena elitnya istri saya lempar 5, saya ambil 10 buat saya kan. Jadi bulan pertama itu saya sudah langsung bonusnya langsung sudah 2 jutaan, dan bulan kedua saya lompat leader agensi. Nah, dan beberapa bulan leader agensi saya lihat 3 jutaan udah naik leader agensi. Bulan ketiga 3,7. Gokil nih, saya pikir gitu ya, saudara ya. Ini perlu momentum. Saya ambil langsung mobil, nggak pusing lagi ya, saudara ya. Maksudnya cicilannya udah nggak pusing. Yang saya pastikan adalah omset tidak turun. Dan puji Tuhan sampai sekarang mobilnya nggak ditarik-tarik leasing, saudara ya. Gitu. Karena apa? Akhirnya saya pamerin nih bonus saya sama 16 orang ini. Sama abang saya, sama Kim Renol, Kim Eko. Ayo, saya bilang, mari
Saya udah dapat bonus, masa kalian nggak mau begitu? Dalam perjalanannya kita jalan sampai ini hari, saudara ya, bulan ke-5 atau masuk bulan ke-6, saya browse, nanti suatu hari saya akan cerita kenapa mandat segala macam, banyak proses lah ya, sampai saya akhirnya ketemu sama Master Penan, banyak dapat masukan dan lain sebagainya, saudara. Kenapa saya sampai hari ini jalankan bisnis ini? Saya buka sedikit ya, saudara ya. Kebetulan saya trainer, banyak masuk di perusahaan. Saya mau kasih tahu begini, sebenarnya tidak ada yang namanya anak emas atau anak yang tidak tersentuh dalam suatu perusahaan. Selama saudara masih produktif, saudara akan dipakai. Kalau saudara nggak produktif, saudara sudah tidak menghasilkan dan saudara tidak menguntungkan, saudara akan dikeluarkan. Itu sangat betul sekali, saudara. Perusahaan itu hanya memakai saudara kalau saudara menguntungkan. Demikian, saudara. Nah, beberapa saat yang ketika saya mau mulai bisnis, 3iCar ini saya selalu kampanyekan sama teman-teman. Saya bilang begini, ayo bangun bisnismu. Cepat atau lambat kalau nggak kena pensiun, kena pecat. Udah 2 itu aja gendangnya, saya bilang gitu. Nggak mungkin lah, saya bilang. Kecuali kamu ponakannya atau anaknya, pastilah kamu kena yang 2 itu. Kalau nggak kena pecat, ya pensiun. Saya bilang begitu ya, saudara ya. Banyak yang tidak mengindahkan, tapi banyak juga yang mendengarkan. Beberapa hari yang kemarin, saudara, teman saya chatting, teman dekat, satu kampus, satu asrama dulu, dan dia bilang, saya kena PHK. Dia seorang HRD dari perusahaan yang besar, saudara, rekanannya Garuda, saya kena PHK. Lalu ketika dia PHK, nah biasa kan saudara, kerjaan sudah enak, posisi sudah enak, udah nggak mau lagi dia pastinya kerja sama orang lain, pasti grade-nya turun begitu ya saudara. Dia nggak mau, dia beli mobil Grab, cash langsung. Pek, dia nge-Grab saudara, taksi. Lalu saya bilang, ayo jalankan bisnis ini. Dia nggak mau. Dia, aku hanya penabung aja, bro. Saya hanya penabung gitu. Ya udahlah, saya tetap bilang, ayo. Sampai akhirnya saudara dia bilang, saya dari Grab ini 10 juta bersih ke atas dapat. Nggak usah harus ngalong. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam dapat. Jakarta kan begitu padat orang. Kalau mau pasti dapat. Di atas 10 pasti dapat. Males jalankannya kayak gitu. Penting saya nabung lah, investasi. Sampai akhirnya saudara, 2 bulan kemarin, ketika wabah virus ini mulai datang, penumpang sudah mulai sepi, dia WA saya. Dan dia bilang berkata, kalaulah dulu aku dengerin apa katamu ya, mungkin saat ini aku udah nggak pusing untuk makan sehari-hari. Bro, aku nyesal lo nggak ikut apa yang kau arahkan dulu. Gimana ya bro ya? Saya bilang, ya mau gimana lagi kalau kamu udah nyesal? Saya nggak bisa apa-apa. Tapi buat saya begini, kamu tahu salah kamu itu bagus. Tapi ada hal yang lebih bagus lagi. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tapi yang mereka tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ayo bangkit, saya bilang. Ikut Zoom online, belajar, dan belajar, saya bilang. Makanya Bapak Ibu, teman-teman, kemarin materi yang dibawakan master kita, tentang, apa itu ya, lupa, tentang bisnis, supaya mengamankan hidup. Iya, mengamankan atau menyelamatkan. Ya, amankan bisnismu, selamatkan bisnismu supaya selamat hidupmu. Itu statement yang luar biasa, saudara. Di iman kekristenan pun, saya sebagai seorang Kristen, itu nggak salah, saudara ya.